menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Bojonegoro, Ibu Wana Maulana, yang kami hormati Kepala Bagas Pampol Kabupaten Bojonegoro, yang kami hormati Ketua FKUP Kabupaten Bojonegoro, yang kami hormati Bapak Nikolas Prasetyo, Konsultan Metafisika dari Solo Jawa Tengah, yang kami hormati segenap jajaran Forkopimda Kecamatan Dander, Kalikidu dan juga Kecamatan Ngasem, yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Dander, dan hadirin Bapak Ibu pemuka agama Kabupaten Bojonegoro yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat hadir dalam acara seminar hak asasi manusia dalam rangka menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama tahun 2000 di Kabupaten Bojonegoro. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, saraya untuk keberkahan dan kelancaran pada pagi hari ini, marilah kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Mujaini Kohar. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولحاجتنا وحاجتكم وللوصول والقبول والسلام عليك بالبلاء. الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين انك تجيبهم والاموات. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا تقبلا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وحسن أخلاقنا وبارك أرزاقنا وسخف أجسادنا واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي وسوء الفتن والأمراض والأوجاع والقرانة والزلازل والشتائت والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama laporan kegiatan oleh Kepala Bagis Bampol Kabupaten Bojonegoro. Kepada yang terhormat Bapak Mahmudi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Bupati Bojonegoro, Ibu Dr. Hajah Ana Muawana. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Alamul Huda, Ketua FKUB Kabupaten Bojonegoro. Yang kami hormati Pak Nikolas Prastio, Konsultan Metafisika dari Solo, Jawa Tengah. Yang kami hormati Forbimka Dader, Camat Kalitidu, Camat Ngasem, moderator dan wabil khusus keluarga besar Sohibul Ben, Pondok Pesantren Miftahul Huda Sendangrejo Dader, dan para peserta hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bacakan budi syukur kepada Allah Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita dapat bertemu dalam forum ini dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Selanjutnya, perkenankan kami untuk menyampaikan laporan kegiatan seminar dan dialog peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama tahun 2020 sebagai berikut. Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk mengantarkan program kerja di bidang Badan Kesatuan dan Kesatuan Bangsa memfasilitasi kegiatan seminar dialog terkait peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama tahun 2020 dengan tema memelihara kerukunan umat beragama dalam mencegah disintegrasi bangsa di era globalisasi dan pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini diikuti oleh 70 orang peserta dari Ormas Keagamaan, dari FKUB, kemudian utusan 5 Korwil FKUB, kemudian dari Bama, MUI, dari PC Nahdlatul Ulama, Wanita Kristen, LDI, Pemuda PD Muhammadiyah, perwakilan keberagaman dari Dukuh Sido Kumpul Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, mana? Oh ya, terima kasih. Dan perwakilan keberagaman beragama dari Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, Kepala Desa Beserta Tokoh, Matur Suwun kehadirannya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari pada hari Kamis 19 November bertempat di Pondok Pesantren Miftahul Huda Desa Sendangrejo, Kecamatan Dader. Maksud kegiatan ini adalah untuk memberikan pencerahan pada masyarakat dalam mewujudkan iklim kehidupan berbangsa dan bernegara dan meningkatkan integritas bangsa demi keterpaduan yang harmonis dalam kehidupan beragama. Dan tujuan yang ingin dicapai adalah tercipta partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan langkah-langkah preventif dalam menumbuh kembangkan toleransi dan kerukunan beragama dalam kehidupan beragama demi tegaknya NKRI. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai moderator dalam kegiatan ini nanti Ibu Nurul Jariatin dari Ketua Yayasan Dharma Wirawan Cendekia Bojonegoro, kemudian narasumber Bapak Nikolas Prastio, ini konsultan metafisika dari Solo, jauh-jauh dari Solo ini luar biasa dengan beserta kru ada 4 orang, 5 orang Pak Niko ya. Harapannya beliau ini luar biasa terkait dengan bagaimana memberikan terkait terapi atau trik untuk bagaimana kita berpikir positif dan sebagainya. Itu jadi harapannya dalam kegiatan ini Bapak Ibu nanti bisa mengikuti secara aktif di dalam dialog ini. Dan selanjutnya kami mohon
berkenan Ibu Bupati untuk dapatnya memberikan materi dalam sambutan berikutnya serta sekaligus membuka acara ini secara resmi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu tamu yang berbahagia, dikarenakan pada kesempatan kali ini Bupati masih melaksanakan Lemhanas, jadi nanti untuk sambutan sekaligus buka acara akan ditunda terlebih dahulu, dan sementara kita akan lanjutkan acara sesi seminar atau pelatihan pada pagi hari ini dan akan dimateri oleh Ibu Nurul. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya mawon. Yang belakang kelihatan? Kelihatan, Je? Kalau tidak kelihatan bisa ke sini ya Pak Mahmudi ya. Bisa di sini kalau tidak kelihatan, tapi semoga kelihatan. Angkat tangannya coba kalau kelihatan. Ibu-ibunya di pojok semua, semoga nanti nggak kepanasan Ibu ya. Kalau panas pun tidak apa-apa, karena kita nanti akan dapat materi yang luar biasa dari Gus Huda. Saya memanggil beliau itu dengan panggilan kesayangan saya adalah Gus gitu. Supaya awet muda, bukan Kiai Haji, itu kan levelnya sudah, meskipun levelnya sudah ke sana ya Gus ya. Alhamdulillah hari ini sangat menarik, kita berada dalam situasi cerah dan semoga secerah hati kita semua dan menambah kerukunan bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Ana Muawanah yang insya Allah nanti akan hadir secara virtual bersama kita. Kepada yang terhormat Kepala Bagus Bangpol Bapak Mahmudi Esos yang luar biasa sekali kegiatannya, beliau sangat aktif sekali. Dan yang terhormat kepada Ketua FKUB Gus Huda dan dulur-dulur semua dari pengurus FKUB yang hadir. Boleh angkat tangan supaya saya tahu pengurus FKUB hadir semua Gus. Berapa orang hadir Gus? Alhamdulillah, ternyata luar biasa, banyak yang hadir ini. Dari pengurus Ormas Keagamaan se-Kabupaten Bojonegoro, boleh angkat tangannya, di manakah posisinya? Mungkin sudah hadir atau belum? Oh, sudah hadir juga. Kemudian Kades dan tokoh agama dari Kampung Keagamaan, boleh saya tahu posisinya di mana? Oh ya, di tengah ya. Kemudian tokoh masyarakat Desa Sendang Rojo, ini yang punya desa ini. Yang punya desa di mana? Oh di sana, semuanya desanya. Oh yang punya desa di belakang Gus ternyata Pak Mahmud, tidak masalah. Karena yang belakang itu nanti yang bagian ngayomi. Nanti kalau ada apa-apa mereka siap untuk, insya Allah tapi tetap aman sentosa. Pengurus Pondok Pesantren Miftahul Huda luar biasa, ada di belakang juga. Mereka mengalah untuk berada di belakang, tapi insya Allah nanti ilmunya sama. Mohon izin saya Ibu Nurul Syariatin dari Kampus Umustikis Isada untuk menjadi moderator di acara seminar ini. Seharusnya memang prosesinya lebih dahulu adalah pembukaan dan juga memberikan materi dari Ibu kita, tetapi berhubung karena beliau juga ada banyak kesibukan sehingga kita agak loncat-loncat. Saya pikir tidak ada masalah karena semuanya demi kebaikan dan juga yang penting acara ini nanti berjalan dengan sukses. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Mahmudi sudah menyampaikan tentang sedikit siapa sih nanti yang akan menjadi pemateri. Ada yang dari Solo, jauh-jauh datang dari Solo, Bapak Nicholas Prasetyo. Saya pikir Nicholas Saputra Bapak yang datang itu, saya sampai deg-degan. Ternyata Nicholas Prasetyo, Pak Leknya Nicholas Saputra. Oh masih saudara juga. Kemudian pasti sudah tidak asing lagi, langsung kita adalah Gus Huda. Tidak perlu saya perkenalkan, karena kalau saya perkenalkan nanti saya malah salah menyebutkan, karena beliau sudah sangat terkenal di Bojonegoro ini, bahkan di Jawa Timur luar biasa terkenalnya juga. Kemudian yang punya gawe Bapak Mahmudi Esos MM, beliau Kepala Bagus Bangpol. Latar belakang birokrasi beliau luar biasa, dari Kasubit sampai kemudian tahun ini
dipercaya menjadi Kepala Bakespom Pol di Bojonegoro dengan kegiatannya yang luar biasa. Langsung saja ini, karena ini menarik menurut saya. Kalau kita hari ini berada di situasi yang cerah, panas bagi sebagian orang, tetapi cerah bagi saya, karena saya berada di tengah-tengah, tidak di tengah ya, di pinggirnya para tokoh-tokoh yang mereka itu pasti punya banyak sekali ilmu yang nanti bisa dibagikan. Dan saya tertarik itu untuk mengetahui, karena temanya kan tentang kerukunan antar umat beragama. Ada ketua FKUB yang kegiatannya itu semua pasti sudah tahu aktifnya. Bahkan saya kemarin mendengar apresiasi bahkan dari Jawa Timur kepada ketua FKUB di Bojonegoro. Nah, saya jadi ingin tahu ini kira-kira apa sih yang beliau lakukan selama ini sehingga kerukunan yang ada di Bojonegoro itu selalu terjaga. Apapun yang terjadi, siapapun presidennya, calon presidennya, dari kelompok manapun, setahu saya sebagai warga Bojonegoro juga tidak pernah ada konflik di sini, Pak Nicholas. Ini pasti berkat para tokoh agama kita, luar biasa. Berkat para orang-orang yang berjuang dalam perjuangan yang diam, senyapnya, atau juga dengan bersuaranya, untuk bisa terus menggaungkan tentang kerukunan. Beberapa waktu lalu saya juga membaca, jadi ketua FKUB itu pokoknya menyarankan, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Tepuk tangan buat Pak Huda. Jangan pernah lelah pokoknya. Nah, sekarang mari kita dengarkan bagaimana sudut pandang beliaunya tentang bagaimana cara kita untuk tidak lelah mencintai Indonesia, mencintai Bojonegoro, dan bagaimana sih strategi beliau sebenarnya selama ini sehingga forum FKUB-nya itu bisa berjalan dengan sangat baik. Monggo waktunya Gus Huda, silakan. Mau di situ juga boleh. Di tengah-tengah mereka juga boleh, Gus, dengan membawa mic pastinya, dan jangan lupa tetap protokol kesehatan. Monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf saya berdiri karena kalau duduk rapato ketok nyantengi. Nah, itu. Yang terhormat, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Bakespam Pol Kabupaten Bojonegoro Bapak Mahmudi. Bakespam itu cirine banget kesele tur pol. Kalau dulu linmas, linu dan emas, linu emasnya silang karek pol. Di Kepala Bakespam Pak Mahmudi, kemudian Pak Nicholas, yang kita belum pernah mendengar apa yang disampaikan oleh beliau nanti. Jadi nanti termasuk bagaimana terapi menjadi orang hidup bisa tenang. Jadi nanti orang yang setengah-setengah stres langsung bisa tenang. Termasuk nanti terapi bagaimana rat duit iso akeh duite. Nah, itu aja. Jadi jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu ya. Ini Pak Camat, ya Pak Rito ini luar biasa, Camat Dander bersama seluruh staf yang ada. Ini Bapak Camat Kalitidu, nah, Bapak Camat Ngasem, juga Bapak Kapolri Dander, Pak Dumas Barutu. Ini tokoh-tokoh semuanya yang diundang ini adalah orang-orang yang tidak biasa, yang orang yang luar biasa. Jadi orang pilihan semua yang hadir ini adalah instrumen penting bagi Bojonegoro, dan mereka inilah yang menjaga Bojonegoro tetap damai, bersatu, sejahtera menuju Indonesia. Siapa mereka? Ini para kiai yang saya hafal saja.
Di para kepala desa, terutama kepala desa Sendangrejo. Nah ini kalau belum tahu kepala desa Sendangrejo tak, monggo berdiri, Mas. Nah, ini kepala desa Sendangrejo. Nah, ini bersama beberapa kepala desa yang hadir ini, tidak saya sebut satu persatu. Ini Pak Mahmud, ini adalah pengurus FKUB wilayah Wilker. Jadi ada pengurus Wilker ini banyak. Ini kemudian Trucoi Pak Yai Syukur ya, coba. Temayang, Pak. Temayang. Pak Yai sapa iki? Pak Yai Rokep. Mas Purane ya. Tak kira Pak Yai Syukur sing rabi ka lho. Pak Mas Roi, Pak Hilmi, terus ini Pak Nur Wahid, Pak Yai Bardam, ini juga di sini nih orang-orang penting termasuk FKUB Pak Sarman, Francisco Sarman, kemudian juga Pak Stefanus. Pak Stef ini kelihatannya ya Pak Stef. Pak Stef ini kelihatannya kalau dibuka apa isinya ini kelihatan belum dewasa. Maksudnya rambutnya belum tumbuh. Tapi beliau ini adalah tokoh luar biasa di Kabupaten Bojonegoro, termasuk sang deklarator paguyuban umat beragama Kabupaten Bojonegoro. Ini termasuk inisiator dia ini. Pak Sarma, Bapak. Kemudian ini Yai Agus Hamzawi, Yai Nasibuddin. Kemudian nanti dari Kolong. Kemudian ya ini dari Kepoh Baru yang jauh, Pak Gufron. Ini Pak Gufron, tepuk tangan untuk Pak Gufron. Jauh-jauh datang sini bukan untuk cari apa-apa, hanya mencari bahwa Bojonegoro tetap damai, karena panas pun aku datangi demi kebersamaan untuk Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih Pak dan Ramil, Pak ini, ya ini mewakili, Masya Allah mestinya duduk di depan ini Pak Tentara nih. Kemudian seluruhnya tokoh masyarakat yang hadir, mbak-mbak semuanya, dari lintas agama semuanya, pokoknya tidak bisa kami sebut satu persatu. Nanti kalau disebut satu persatu absen dan nantinya waktu habis, karena waktu saya cuma 10 menit. Ini sudah termakan 6 menit, tinggal 4 menit. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, Bupati, karena Bupati tidak bisa hadir karena sesuatu dan hal kesibukan luar biasa, nanti mudah-mudahan bisa virtual, nanti menyampaikan sambutan. Bahwasanya satu hal yang menjadi perhatian kita, wujudnya dan adanya FKUB itu disepakati oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama itu tahun 2006. Tapi sebelum itu untuk khususon Bojonegoro itu sudah berdiri namanya Paguyuban Umat Beragama. Itu termasuk pastep dan semuanya, seluruhnya itu sudah tahun 2001 yang dideklarasikan oleh Bapak Bupati almarhum Atlan bersama forum pimpinan daerah dan ketua DPR waktu itu di Padangan. Setelah 2006 ada SKB Menteri, otomatis integrasi bersama-sama. Jadi kejiwaan PUB ini luar biasa, ada maupun tidak ada secara resmi kami sudah membuat komitmen bersama. Karena dalam mewujudkan perdamaian, dalam mewujudkan kebersamaan, dalam mewujudkan komitmen untuk membangun perdamaian, tidak bisa kalau diciptakan dari atas ke bawah, top down, harus diciptakan dari bottom up, dari bawah. Kami seluruh lintas agama Kabupaten Bojonegoro punya komitmen, resiko apapun dan keadaan apapun, tantangan apapun, kami punya komitmen Bojonegoro harus tetap damai, bersama, komunikatif, menuju sejahtera, energik dan produktif. Ini segitu berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah komunikasi ini luar biasa. Saya dengan Pak Step itu seperti nggak ada bedanya. Dan maka kami mengembangkan itu dengan adanya
pengurus Pak si kalau dulu mantan apa bekas ex kalau ya, ex pembantu bupati ya, 5 ex pembantu bupati kami buat, kemudian kita bagi 6 kecamatan itu di satu, kemudian menjadi 5 korwil, nama koordinator wilayah. Alhamdulillah ini rawuh beliau-beliaunya, stakeholdernya, bemper ke depan untuk menjaga Bojonegoro tidak hanya di wilayah kota saja, daerah-daerah terpencil. Mereka ini adalah bemper ke depan menjaga Bojonegoro khususnya, karena kita bangun bukan untuk Bojonegoro saja tapi untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak sekalian, kita ini sepakat, jadi Pak Nikolas kita sampaikan bahwa kita ini sepakat, Indonesia ini sudah sepakat oleh founding father kita bahwa Indonesia ini dihuni oleh sekian banyak orang yang beraneka ragam agama, dan kita punya sepakat agreement in disagreement, bahwa kita ini sepakat dalam sepakat dalam perbedaan. Dan kami tidak mencampuri urusan agama masing-masing. Kita tidak mencari perbedaan, tapi kita ini mencari persamaan. Masih banyak persamaan yang bisa kita ambil dan bersama. Ngapain kita ngambil perbedaan? Karena perbedaan kalau kita paksakan akan menimbulkan disintegrasi dan perpecahan, tapi kalau persamaan akan menimbulkan kedamaian dan keindahan luar biasa. Itulah bagi kami agreement in disagreement. Maka dari itu ini akan menjadi terus-menerus. Indonesia saat ini mempunyai tantangan luar biasa. Nah, ini mulai dari Papua, pemberontak KKB itu yang disebut KKB, kemudian ada di Maluku, kemudian di mana lagi. Ini ada semacam indikasi ketidakpercayaan mereka terhadap negara Republik Indonesia ini. Tantangannya luar biasa. Mulai ada orang yang memaksakan diri ultra radikal, pokoknya orang aku ora bener, pokoknya orang kelompokku ora bener, pokoknya orang kelompokku ora apik, nek ora kelompokku ora mlebu swarga. Jadi kalau swarga wae bae. Akhirnya ini menjadikan orang itu menjadi sangat-sangat betul-betul orang yang ultra radikal, ini berbahaya. Dia memang kebalikannya ultra liberal, akan tapi yang menjadi masalah bangsa Indonesia ini 18.000 pulau kecil-kecil sampai besar di Indonesia ini, mencakup sekian ratusan bahasa, kemudian ratusan bahkan ratusan suku dan sebagian ras. Ini akan menjadi potensi besar untuk terjadi disintegrasi bangsa. Maka tidak ada jaminan. Kami sampaikan tidak ada jaminan Indonesia ke depan tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada jaminan kecuali para pimpinan agama, pimpinan masyarakat, para pimpinan politik, pimpinan pemerintah menyatu jadi satu, punya komitmen harga berapapun akan bisa kami tebus dan kami pertahankan Indonesia tetap satu, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah kalau dengan demikian tidak akan yang bisa memecah bangsa ini. Lah Bojonegoro, alhamdulillah ini kemarin disampaikan kunjungan dari Jawa Timur, ini Mbak Nurul, memang Bojonegoro ini punya kantor FKUB itu tidak hanya satu. Pak Camat aja kantornya cuma satu. Kapolsek apalagi satu. Tahu untuk anyar Pak. Tapi FKUB ini kantornya loro Pak, 2. Dulu diberi oleh Pak Sam. Nah, begitu oleh Jawa Timur, Kakanwil itu diberi satu lagi, dibangunkan di belakang kantor Kemenak, kantor yang ada cekli cantik, yang tingkat 2 itu miliknya FKUB, kantor bersama. Ini adalah satu bukan permintaan tetapi diberi. Kalau kita ini minta, ini punya resiko banyak hal. Tapi kalau kita diberi berarti dukungan luar biasa. Maka dari itu bagi kami komitmen ini lebih berharga daripada yang lain.
karena kepribadian bangsa ini tidak boleh dibeli apapun, apalagi kalau dibeli demi disintegrasi. Kita tolak apapun harganya, karena Indonesia ini lebih mahal bersamanya daripada nilai apapun yang ada. Tentunya maka dari itu alhamdulillah, jadi kemarin kunjungan Jawa Timur mereka termangat dengan kegiatan kita. Kegiatan kita macam-macam. Mohon maaf saya tambah dikit, jadi kok 4 menit, kok 10 menit. Mohon maaf. Jadi ini alhamdulillah ini kegiatan kita udah banyak, bakti sosial macam, bahkan di biar saat dulu eneng APBD, senajan APBD saya kira metu, tapi mudah-mudahan nggak apa-apa, tapi kami urunan dulu urunan terus, mudah-mudahan segera ini bisa ya seminggu lagi keluarlah, jadi Pak. Jadi kami urunan terus kegiatan yang ada itu semua urunan terus mulai 2001. Mudah-mudahan ini akan segera ada jalan keluar yang terbaik. Bagi kami komitmen itu yang lebih utama, yang lain adalah suplemen. Ketika Ibu Bupati akan membantu luar biasa, maka inilah yang terbaik untuk FKUB dan Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya Bapak sekalian, tidak kami perlu ceritakan karena terlalu banyak. Yang kami sampaikan bahwa sekarang ini Indonesia sedang membutuhkan orang-orang yang mempunyai komitmen, orang yang mempunyai semangat, yang mempunyai kepribadian tinggi. Karena sekian banyak tantangan mulai dari negara manapun pasti mempunyai kepentingan di negara kita. Ibarat kita ini adalah perawan yang sedang ranum-ranumnya. Apa yang nggak ada di Indonesia? Coba di Indonesia ini apa yang nggak ada? Semuanya ada. Mulai minum makanan apa saja ada, tumbuhan apa saja. Beda kalau di Saudi sana nggak ada tanaman kurma, tin, zaitun. Tahu di sini yukates, yo palem, yo nongko, sampai dobel rara temok nongko itu. Tapi di Indonesia ini masa ada, ojo maneh kok klopo, ojo maneh kok nangka, asam nangka. Di Indonesia ini ada tanaman yang beda, yaitu cipluan. Cipluan roh-roh cipluan. Bahkan cipluan ini kalau di statistik Malaya diproduksi 1 kilo itu sampai 150.000 per kilo. Cipluan. Saya ketemu ketika saya di Bank Indonesia, dialog tentang syariah, kemudian saya ada hubungan dengan Bank Indonesia. Kemudian pondok-pondok pesantren yang dipilih itu dialog, mereka memproduksi cipluan dan bisa menghasilkan miliaran cipluan. Urungan yang dodok simbuan rene kono. Nek angel ngentut kan kira nggo simbuan kan. Bawang, kabune sapa iki? Ini intinya Indonesia itu everything is complete. Maka dari itu ini tantangan. Pasti mereka akan melamar Indonesia, mesti mereka akan merebut Indonesia. Tidak hanya sana, barat, timur, selatan, semuanya akan melihat Indonesia ini negara yang prosperity luar biasa, sejahteranya harus mereka lebut. Dan kalau ini tidak dijaga oleh kita sendiri, mempunyai kepribadian sebagai bangsa, maaf ya tadi DLDI belum saya sebut, tidak mempunyai kepribadian bisa terkoyak. Aneh sing melok kono, melok sekene, maka Indonesia akan berpotensi menjadi negara serikat bahkan pecah. Maka kita mempunyai pilar 4 yang tidak bisa kita pisahkan, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Maka dari itu saya menggambarkan begini. Kalau kita bersama semuanya akan mudah, tapi kalau sendiri-sendiri maka akan menjadi kerusakan luar biasa. Saya menggambarkan begini Bapak, ini adalah sapu lidi. Ini adalah ibaratnya agama Islam atau Kristen apa saja, satu. Ini ibaratnya adalah suku Jawa, di sini adalah suku Sunda. Kalau semuanya mengaku paling benar, kalau semuanya mengaku paling bisa, semuanya mengaku paling perkasa,
Coba sak kuwate siji lho piro. Maaf ya, ini buang ini saja. Ini kesulitan. Aku ini kesulitan siji. Lah ngaku pinter, lah ngaku jaduk uruk-uruk. Tapi nek sampean cuma sendirian tidak akan bisa, Mas. Tidak bisa. Orang iso, Mas, orang iso. Angel tuturane gitu. Ini andai kata sendiri-sendiri semua, nggak bisa. Maka ada yang harus mengikat ini menjadi satu kesatuan. Ikatannya adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sebuah komitmen bersama ideologinya, komitmen bersama kebhinekaannya, komitmen bersama itu lintasnya dijadikan satu. Ini ibaratnya adalah NKRI, sing naleni gitu. Ibaratnya ini adalah Pancasila, ini bersama komitmen Bhinneka Tunggal Ika. Saiki delok bisa dilihat, nek wis ditaleni Pancasila undang-undang dasar 45. Ojo maneh kok sakmene iki. Ayo, ojo maneh kok saon kintalan berani dan bisa untuk menghabiskan ini. Ayo, butuh piro kowe saiki? Tepuk tangan untuk saya. Berapapun bisa ketika sudah dibingkai satuan. Nah, ini komitmen ini yang sangat penting untuk bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kalau semuanya merasa benar-benar, maka kita harus menantang mereka. Kami lintas agama siap untuk menjaga Indonesia kapanpun demi kebersamaan dan persatuan. Bapak sekalian, maka terakhir saya akan menyanyikan lagu dari Rhoma Irama. Rhoma Irama menyanyikan tentang kebersamaan. Boleh mengikuti sambil tepuk tangan, nggak apa-apa. Kali ini saya ketua FKUB, bukan ketua MUI. MUI saya nggak pakai tepuk tangan. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Tepuk tangan untuk semua untuk komitmen kita bersama. Mari kita jaga Indonesia melalui komitmen kebersamaan dan melalui pemikiran bersama. Jaga Indonesia, jaga Bojonegoro untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Gus Wida tadi. Kita kasih aplaus dulu buat Pak Nicholas Prasetyo, bukan Nicholas Saputra. Monggo waktunya Bapak. Matur nuwun Bu Nurul untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ibu Bupati, yang saya hormati juga Bapak Mahmudi sebagai Kepala Kesbangpol, yang saya hormati juga Gus Wida, kemudian para pimpinan wilayah dan tamu undangan yang sangat berbahagia. Bapak Ibu, kalau bicara Bojonegoro saya sebetulnya tidak asing lagi, karena tahun 2022 saya ini sudah masuk Bojonegoro, Gus. Jadi 2002 saya sudah masuk Bojonegoro. Saya sangat hafal dari mulai wilayah Watu Jago sampai Ngerondonan. Jadi kalau Ngerondonan itu saya teman akrab Pak Lurah Wito waktu itu, yang beliau kemarin jadi anggota dewan. Kalau ke Solo juga sering ketemu. Jadi sangat familiar dengan wilayah Bojonegoro. Waktu itu saya sebagai pengusaha, saya membina masyarakat desa hutan atau LMDH. Jadi saya sangat dekat sekali dengan masyarakat Bojonegoro. Bahkan saya sering membawa masyarakat yang di hutan tadi pergi ke Solo, Bapak Ibu sekalian. Pergi ke Solo, tak suruh milih. Ada yang pulang bawa magicom, karena dulu tidak ada di tengah hutan, tidak ada magicom.
Jadi kemudian ada yang pulang bawa TV, ada yang pulang bawa sepeda motor. Jadi kami konsisten waktu itu membina masyarakat di tengah hutan. Saya pernah jatuh itu 14 kali perjalanan di tengah hutan itu naik motor. Pas hujan, kemudian jalannya licin, jalan setapak, jadi kami hitung jatuhnya 14 kali. Tapi disitulah indahnya dan nikmatnya. Bapak sekalian yang saya hormati, perjalanan saya sebagai pengusaha tadi, saya melihat begitu banyak masalah yang dihadapi, baik oleh masyarakat maupun oleh para pengusaha. Dari permasalahan tadi akhirnya saya mengambil keputusan, sisi usahanya masih berjalan, tetapi saya lebih banyak mengambil keputusan sebagai konsultan. Nah, konsultan itu apa tuh konsultan itu? Konsultan itu kongkonane wong kesulitan, Bapak sekalian. Jadi banyak orang yang datang ke saya itu rata-rata adalah orang-orang yang sedang dalam tanda kutip itu sedang mempunyai masalah. Nah, sebagai pengalaman sebagai konsultan itu kalau saya boleh katakan, jadi ada 8 unsur masalah kehidupan, dua terbesar yang sampai sekarang ini banyak orang belum lulus. Itu adalah yang pertama masalah keuangan, dan yang kedua adalah masalah asmara atau rumah tangga. Ini dua terbesar permasalahan yang sampai sekarang ini banyak orang belum lulus. Yaitu pertama masalah keuangan, dan yang kedua adalah masalah asmara atau rumah tangga. Ini sampai sepuh, ini banyak orang yang belum selesai. Oke, nanti saya nggak akan bicara itu, kita akan bahas di kesempatan lain. Karena pada siang hari ini temanya adalah tentang hak asasi manusia, terutama menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Bapak sekalian, sebetulnya kalau kita berbicara tentang keragaman, itu sama dengan ibaratnya sama dengan pohon, Bapak sekalian, ya, sama dengan pohon. Kalau tadi Gus sudah memberikan contoh tentang lidi yang tidak punya kekuatan kalau dia sendiri, tetapi ketika bersama-sama ini bisa membuat kekuatan yang lebih dahsyat. Bapak sekalian, keberagaman saya ibaratkan seperti pohon, ya. Di situ banyak menghasilkan buah. Seringkali banyak orang ini menonjolkan hak buahnya masing-masing, ya. Aku durian, ya, durian yang punya tampilan luar yang tidak bagus tapi dalamnya enak. Ada yang menonjolkan diri sebagai aku pepaya, aku alpukat, aku pisang raja yang hanya dipakai di momen-momen tertentu. Jadi mereka membanggakan dirinya masing-masing. Kelihatan semuanya ya. Dan tidak bisa menerima kelebihan yang dimiliki oleh buah yang lainnya. Jadi seringkali dalam kehidupan kebersamaan itu sering menonjolkan egonya. Jadi kalau bahasa umum sering menonjolkan egonya. Bapak sekalian, maksudnya ibu itu buah atau peserta ketok pohon bisa bertumbuh itu karena ada akarnya. Nah, seringkali kita lupa sama akar ini. Akar ini tuh tempatnya di bawah, terpendam, tidak pernah ada orang yang memperhatikan akar. Padahal buah dan pohon tadi bisa tumbuh, bisa lebat, itu karena ada akarnya. Nah, seringkali kita melupakan akar tadi. Akar kebangsaan kita itu apa, gitu. Seringkali yang lebih menonjol adalah buah yang kelihatan di luar. Itu yang ditonjolkan. Lupa bahwa ada akar yang selama ini berjasa untuk menumbuhkan pohon dan buah tadi. Kalau bicara kebangsaan, akarnya tentunya adalah Pancasila. Ini akar yang menjadi pegangan kita semua. Dan sudah teruji ya Gus ya. Pancasila ini sudah teruji. Ada angin besar, ada badai sebesar apapun,
dimulai dari zaman penjajahan ya. Penjajahan belum ada Pancasila ya. Tapi dalam perjalanan diuji dengan B13 PKI. Apa ini ya? Pemberontakan dari berbagai aliran. Semuanya bisa dilawan karena ada akar yang kuat yang tumbuh di dalam hati kita, yaitu Pancasila. Nah, kalau kita kembali ke sana, kembali ke Pancasila, kita tidak akan lagi menyombongkan bahwa ini lagu yang terbaik. Karena ada akar yang mengikat kita tadi. Kalau kita kembali ke Pancasila, ingat pasal yang pertama. Ini pasal yang sangat dasar, ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Stop. Oke, Bapak sekalian, jadi kita kembali ke pasal yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini pasal yang sangat full power, pasal yang sangat dasar, pasal yang menginspirasi pasal-pasal berikutnya. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita kembali kepada Tuhan, ya, kalau kita kembali kepada Tuhan yang pemilik semesta ini, semuanya akan bicara tentang kedamaian, Bapak sekalian. Kita akan kembalikan ke marwahnya dalam hidup ini, bahwa kita ini adalah berasal dari sumber yang sama. Jadi kita ini dari berbagai agama, berbagai keragaman tadi, sadari bahwa kita ini berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Sang Semesta. Kalau bicara teori penciptaan, ya, dari tanah liat yang diembuskan rohnya Tuhan. Jadi kita semua ini dari asal yang sama, dari tanah yang liat dan diembuskan rohnya Tuhan. Jadi kita kembali ke penciptaan, kita dari asal yang sama. Apa sih yang perlu kita sombongkan? Karena kita sebenarnya dari asal yang sama tadi. Bapak sekalian, saya akan menyampaikan. Maaf karena PowerPoint-nya tidak berfungsi. Jadi kita kembali ke buku. Ya Bapak sekalian, tadi kita berasal dari sumber kehidupan yang sama, yaitu Tuhan. Kita berasal dari roh yang sama. Saya percaya bahwa di dalam hidup kita masing-masing ini ada rohnya Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita masing-masing ini, dalam hati kita, itu ada rohnya Tuhan yang menyatu di dalam kehidupan kita. Nah, roh yang menghidupi kita ini Bapak sekalian, jadi ada roh yang menghidupi kita ini akan membimbing kepada kita semua. Jadi akan membimbing umatnya. Ada satu komunikasi yang bisa kita jalin, yaitu melalui rasa Bapak sekalian. Jadi dengan roh Tuhan yang ada dalam hidup kita tadi, ada suatu komunikasi yang kita bisa jalin, yaitu melalui rasa di dalam kehidupan kita. Dirasake. Ketika kita menemukan perbedaan, ketika kita menemukan perselisihan, kalau kita bisa duduk bersama dan merasakan bersama, di situ kita akan mendapatkan jalan keluar. Di situ kita akan mendapatkan pencerahan. Jadi bahasa yang kita pakai adalah bahasa rasa, bukan lagi dengan pikiran. Karena kalau pikiran itu isinya nanti bermacam-macam. Kalau pakai pikiran itu dipengaruhi dengan latar belakang, kemudian pendidikan, itu akan mempengaruhi dalam kita mengambil keputusan melalui pikiran. Tetapi kalau rasa itu bahasa kalbu Bapak sekalian. Jadi kalau rasa itu bahasa kalbu. Rasa tidak pernah bisa salah. Jadi ketika ada permasalahan, kita akan belajar menyelesaikannya dengan rasa, bukan dengan pikiran. Karena rasa ini bahasa yang universal, yang kita dapatkan dari Sang Semesta. Itu bahasa kalbu, itu bahasa rasa. Saya pikir kalau pakai rasa, semua akan merasakan hal yang sama.
Jadi nanti ketika dalam kehidupan dipertemukan permasalahan, Pak Huda nanti akan mengumpulkan teman-teman yang lain, ayo dirasakan bareng-bareng. Jangan dipikir bareng-bareng, kalau dipikir bareng-bareng nanti banyak sekali pendapat. Tapi kalau dirasakan bareng-bareng, itu cepat sekali menemukan solusinya. Yaitu pakai bahasa rasa, bahasa kalbu. Karena di situ ada roh Tuhan, di situ ada roh yang kudus, ya, yang akan memimpin kita semua. Jadi dengan bahasa rasa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pakai pikiran tadi, pikiran dipengaruhi oleh banyak hal. Itu dipengaruhi oleh budaya, latar belakang, pendidikan, itu akan mempengaruhi pikiran-pikiran manusia. Tetapi kalau rasa itu nanti kita akan menemukan, akan dituntun, akan menemukan jalan keluar yang membuat kita semua merasa tenang dan terayomi. Bapak Ibu sekalian, dalam berbicara rasa tadi, saya sudah merangkum, yaitu yang disebut dengan alfabet hati, ya. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan di saat mengolah dan mengembangkan rasa tadi. Jadi ada patokannya. Di dalam mengolah rasa tentunya harus didasari namanya belas kasih. Jadi ini menjadi dasar sekalian. Menjadi dasar dalam mengolah rasa tadi. Kita dasari dari belas kasih, ya, karena Tuhan itu Tuhan yang maha kasih. Jadi ketika kita memecahkan persoalan, sebisa mungkin kita landasi dengan rasa belas kasih tadi. Belas kasih kepada sesama, belas kasih kepada orang lain. Jadi belas kasih ini menjadi dasar, menjadi patokan untuk kita mengambil solusi. Kemudian yang kedua, integritas, ya. Integritas itu bagaimana kita punya semangat untuk mempertahankan kebenaran. Jadi punya sikap mempertahankan kebenaran, itu integritas. Kemudian juga ada unsur keadilan, dipertimbangkan, dirasakan. Ini kira-kira sudah adil belum? Sudah memenuhi unsur keadilan atau belum? Kemudian yang selanjutnya adalah kebaikan. Kebaikan ini juga menjadi dasar dalam kita merasakan, di dalam kita berkomunikasi, di dalam kita bersosial. Adakah unsur kebaikan yang bisa kita hadirkan di sana? Kemudian yang ketiga, yang kelima adalah unsur cinta. Kita sudah diajarkan untuk saling mencintai, ya. Unsur cinta harus juga hadir di saat kita bersosialisasi di dalam kebersamaan. Kemudian unsur kehormatan. Apakah ketika kita melakukan ini akan membawa kehormatan bagi kita sendiri maupun orang lain? Ya, jadi ada unsur kehormatan. Kemudian ada ketenangan, ini penting sekali. Jangan gerusa-gerusu. Ketika kita diberhadapan pada suatu masalah yang sulit, usahakan tenang dulu. Ketika kita mau marah, usahakan tenang dulu. Jadi ketenangan ini penting. Bahkan ada beberapa orang yang memberikan teori ketika kita mau marah, coba hitung dulu sampai 20 kali. Jadi sebelum marah, kita hitung dulu sampai 20 kali. Supaya ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam tadi mengambil keputusan tadi dengan rasa, ada unsur pengampunan. Jadi pengampunan ini ketika ada orang yang melakukan kesalahan, ya, hal yang paling pertama kita ampuni dulu kesalahannya.
Jadi kita memberikan pengampunan. Ketika kita sudah memberikan pengampunan, baru kita mempunyai pertimbangan yang lebih adil, Bapak sekalian. Jadi unsur pengampunan ini penting sekali. Dan setelah itu semua kita lalui, kita semua masuk dalam pengucapan syukur bahwa semua ujian tadi sudah bisa kita lalui bersama. Jadi itu yang beberapa unsur yang harus kita perhatikan di dalam mengolah rasa. Bapak sekalian, saat ini bangsa kita sedang mengalami ujian, ya. Ini bukan saja ujian nasional, tetapi ujian secara global, Bapak sekalian. Di tengah pandemi ini, tentunya kita semua merasakan dampaknya, ya. Di tengah pandemi ini, tentunya kita merasakan dampaknya. Tapi kami punya cara, ya, punya cara untuk memberikan arti, Bapak sekalian. Jadi sebetulnya masalah yang datang dalam kehidupan kita itu belum mempunyai arti sampai kita memberikan arti, Bapak sekalian. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu belum ada artinya sampai kita sendiri yang memberikan arti. Contoh di masa pandemi sekarang ini, banyak orang memberikan arti yang negatif. Ada yang mengatakan pandemi ini merusak kehidupan saya, pandemi ini merusak penghasilan saya, pandemi ini merusak keuangan saya, pandemi ini merusak hubungan keluarga saya. Bapak sekalian, kalau kita memberikan arti yang negatif, hasilnya pun akan negatif kita rasakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau pandemi ini kita berikan arti yang negatif, nanti dampaknya pun akan negatif di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita bisa memberikan arti yang positif terhadap pandemi ini, kami sudah belajar bagaimana memberikan arti yang positif untuk setiap kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kami memaknai, Bapak sekalian, kami memaknai pandemi ini adalah sesuatu yang membuat kami punya banyak waktu untuk introspeksi. Kami memaknai pandemi ini adalah sesuatu yang membuat kami banyak waktu untuk belajar, banyak waktu untuk menggali potensi yang masih terpendam. Dengan pandemi ini kami banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Dan dengan pandemi ini kami punya banyak waktu untuk memikirkan solusi-solusi bagi semua permasalahan yang ada. Dan Bapak sekalian, ketika kami sudah punya cara berpikir yang berbeda tadi, di tengah pandemi ini kami punya banyak inspirasi yang membimbing kami. Contoh ya, di masa pandemi ini terutama bagi para developer, ya, saya ini konsultan keuangan juga. Di tengah pandemi ini banyak developer yang mengalami kegagalan dalam usaha, mengalami permasalahan dalam usaha, Bapak sekalian. Mereka sudah membangun rumah, tetapi daya beli masyarakat menurun. Bahkan kemarin dari analisa kami, dari 10 calon konsumen, ketika dia maju melalui perbankan, hanya 1-2 yang lolos. Karena di masa pandemi ini lembaga keuangan juga semakin ketat. Bapak sekalian, dengan kondisi seperti itu, kami berpikir, ya, kami merasakan tadi penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami. Akhirnya kami menemukan solusi, Bapak sekalian. Yang ini di luar atau belum pernah ada. Kami meluncurkan solusi adalah memiliki rumah hanya dengan membayar 50%. Jadi mempunyai rumah hanya dengan membayar 50%. Dan itu sudah kami lakukan. Kami punya proyeknya di Solo dan di Gunung Kidul. Nah, udah tanpa checking, tanpa survei, tanpa persyaratan-persyaratan yang dilibat. Bahkan kami sudah tidak melibatkan perbankan.
Jadi cukup membayar 50% selesai. Kemudian bagi masyarakat yang tidak punya uang 50%, kami luncurkan program lagi adalah sewa hibah. Jadi nanti rumah harga berapapun cukup per bulan bayar sewa 1%. Ya, jadi sewa hibah ini juga tanpa survei, tanpa BI checking, tanpa perbankan. Kemudian cukup membayar sewa per bulan dan selama 100 bulan Bapak sekalian. Selama 100 bulan. Setelah mereka berprestasi selama 100 bulan selesai sewanya, rumah itu akan kita hibahkan. Rumah itu akan kita hibahkan ke penyewa. Nah ini terobosan-terobosan yang kami dapatkan justru di saat pandemi. Karena kami sudah melihat pandemi ini akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Saya yakin suatu saat banyak orang akan ngomong untung ada pandemi. Nah nanti sekarang ini kita belum bisa memberikan makna pandemi ini sebetulnya apa maknanya. Kita semua belum bisa memberikan makna. Tergantung sekarang bagaimana kita memaknai pandemi ini. Saya yakin suatu saat nanti akan ada banyak orang yang ngomong untung ada pandemi. Baik. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Kes Bangpol dan seluruh jajarannya, yang saya hormati pengurus FKUP dan seluruh jajarannya, yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga Bapak Ibu Kepala Desa yang datang pada pagi hari ini, serta seluruh Bapak Ibu camat di Camat Dander ya, di Camat Dander. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan situasi pandemi kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas dan amanah yang diemban. Kedua, permohonan maaf bahwa saya harusnya bicara langsung dan datang langsung pada pertemuan hari ini dan saya sudah agendakan, namun mendadak saya harus menghadap Bapak Menteri jam 1 siang sehingga saya tidak bisa langsung kepada Bapak Ibu sekalian. Ini kami dari jarak jauh, nanti jam 1 saya di Bapak Menteri. Oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini mudah-mudahan tidak mengurangi rasa khidmat terhadap pelaksanaan hari ini, yaitu bagaimana peningkatan toleransi beragama yang ada di Bojonegoro. Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, Bojonegoro kalau dari kondisivitas lapangan trennya sangat baik dan juga tidak terjadi gejolak yang sangat berarti. Ya akhir-akhir ini ada, tapi dari putra-putri yang soal undang-undang dan sebagainya. Namun demikian ini perlu tetap kita antisipasi agar sesuatu tidak menjadi gejolak. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu kenapa kita perlu menjaga perubahan beragama, bahwa beragama adalah hal yang sangat universal, dan undang-undang dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Bernegara Republik Indonesia sudah mengamalkan bahwa kita memahami ada berbagai agama yang dianut 5 atau 6, dan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dan Indonesia, kemajemukan Indonesia ini sangat mendapatkan apresiasi di mancanegara maupun di negara-negara lain, bahwa sungguh pun kita berbagai suku, agama, ras, tapi kita akan ada emosional yang sangat tinggi sehingga terjalinlah Indonesia atau NKRI yang sangat kondusif.
Berbagai memang kami lihat selalu ingin menggoyang namanya memecah-pecah dari kerukunan, namun selalu bisa kita antisipasi, dan ini berkaitan juga dengan kematangan jiwa, kematangan emosional, kematangan kita semua di dalam menerapkan hidup bertoleransi. Oleh sebab itu kami juga bersama Pemkab meminta terus hal yang sudah kondusif ini kita pertahankan, karena kita juga diatur suatu peraturan perundang-undangan. Maka kami harapkan dengan wadah FKUB, dengan wadah dari Kesbangpol, jika ada hal yang dianggap ada potensi memicu, itu sebaiknya kita duduk bersama. Kita duduk bersama, kadang-kadang hanya miskomunikasi. Katanya sana, katanya sini, katanya situ, katanya dan katanya. Nah, ini harus kita antisipasi sehingga tidak makin melebar. Yang tergolong punya monumen, jadi punya tempat ibadah. Kristennya juga punya gereja yang kemungkinan terbesar di Kecamatan Ngasem. LDI-nya juga punya masjid yang ada di situ. NU-nya juga semua kompak. Muhammadiyah juga punya masjid, jadi beragam. Itu belum aliran-aliran yang lain. Ya, Katolik juga ada, Protestan juga ada. Memang secara awal itu kolong itu ada yang tahun-tahun yang dulu memang banyak suatu permasalahan-permasalahan yang timbul yang kecil, istilahnya gini, umpama orang Kristen mengadakan kegiatan, orang Islam kadang-kala ada satu dua yang kurang sependapat dan sebagainya, akhirnya menimbulkan suatu permasalahan. Terus istilahnya ada orang Islam mungkin punya kegiatan, nah itu jadi secara nggak langsung ada yang mencoba untuk bagaimana supaya nggak bisa kurang lancar dan sebagainya. Terus akhirnya masyarakat itu punya inisiatif, punya gagasan. Landasan utama yaitu tetap yang kita istilahnya kita tuju, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan itu dari dasar negara. Terus setiap ada kegiatan kita berkomitmen. Jadi umpama ini ada Kristen punya kegiatan, istilahnya harus kita jaga. Jadi orang-orang yang Islam juga ikut membantu, baik itu nanti dalam keamanan atau mungkin partisipasi lain. Dan untuk kegiatan Islam juga gitu, Muhammad di Islam ada pengajian dan sebagainya, orang-orang Kristen nanti yang menjaga, jadi untuk parkir dan sebagainya nanti dibantu oleh Kristen, jadi orang-orang Kristen di situ. Jadi umpama ada kegiatan apapun, baik itu Kristen maupun Islam, mau ada narasumber, sudah kita pesan. Jadi nanti Pak, masyarakat sini itu begini-begini, temanya nanti jangan sampai menyinggung. Nah, jadi kalau kita orang Islam, kita tandaskan yang Islam dulu. Mama narasumbernya Pak Yai ini, nanti pokoknya hari ini jangan disinggung. Kalau dari Islam kita bangun pribadi masing-masing dulu, dari agama kita masing-masing. Jadi kita suri tauladan, istilahnya kita bangun kesadaran dan sebagainya dari setiap agama yang ada. Jadi dengan begitu akhirnya tumbuh suatu kesadaran. Kalau kesadaran sudah tumbuh, akhirnya kebersamaannya mudah. Jadi kita sudah tidak pernah memandang perbedaan, tapi yang kita pandang demi suatu persatuan. Itu kira-kira begitu. Dan kurang lebihnya kita mohon maaf. Jangan kesana dulu, saya tertarik ada satu hal yang menarik. Kemarin saya dibagi oleh Pak Kesbangpol, itu di sana itu ada makam yang di situ tuh ada satu keluarga yang berbeda-beda agama, tetapi makamnya satu lokasi. Gus itu udah tahu belum ya? Di kolong, di apa namanya si kumpul? Iya, di kolong ada. Kemarin kolong atau sudah kumpul? Kalau itu ada. Ada. Itu ceritanya gimana? Pernah ada misalnya oknum yang sebelumnya juga nggak menerima, apakah diterima begitu saja? Terus kalau misalnya dari awal yang tidak diterima atau bisa diterima, itu perjuangannya seperti apa, Pak? Bisa menceritakan kepada ya itu tadi. Jadi memang kita kan masalah itu karena kita sudah terlatih jadi dengan berbagai perbedaan, jadi akhirnya
kita tumbuhkan suatu kesadaran. Jadi kalau di kolong insya Allah kemerdekaannya full, jadi betul-betul merdeka. Jadi istilahnya gini, umpama ini mau ini berarti ada dasar dan landasan dia sehingga dapat menentukan gitu. Luar biasa ini. Jadi itu terbangun kira-kira sejak tahun berapa, Bapak? Itu sudah agak lama Pak Sarman ya? Ya 85 sudah. 85 itu sudah stabil ya? Sudah stabil. Jadi kalau istilahnya bisa sayur semuanya sekitar ada 20 tahunan. 20 tahun. Ya itu baru clear. Jadi sudah kalau 85 itu masih banyak. Masih banyak. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah clear. Oke, sip. Pasti ada aktor di balik semua ini sehingga muncullah kerukunan dalam keberagaman itu. Karena tadi yang membantu menjawab kan rekannya Pak Muda, jadi beliau harus punya tanggung jawab untuk menerangkan juga ini. Monggo Bapak, silakan. Pak Kades, terima kasih, silakan ke belakang. Monggo Bapak. Aktornya ini ya, aktor intelektualnya ini ternyata. Aplaus dulu buat beliaunya. Baik, terima kasih, selamat siang. Saya Francisco Sarman. Bapak Francisco dari Gereja Katolik Bojonegoro. Terima kasih Pak-Nya. Saya senang sekali diberi kesempatan untuk barangkali 1-2 menit begitu. Lebih boleh ya? Lebih boleh kok ini. Tahun 85 bulan Oktober saya masuk ke Kolong. Waktu itu memang suasana masyarakat desa itu ya, listrik belum ada. Saya hampir 3 tahun sempat berenang sana itu Rabu Kamis Jumat bersama dengan pengurus taksi yang dari sana. Dulu Pak Lurahnya Pak Lurah C, Pak, sekarang Pak itu ya. Itu saya merasakan bahwa kerukunan di Kolong itu bukan diciptakan, tetapi tercipta dari budaya, Bagaimana kebersamaan hidup mereka saat itu di bawah kepemimpinan Pak Lurah Pak Cip almarhum yang begitu memberikan suasana batin yang adem, yang ayem, dan memberikan suasana yang harmonis. Pak Kadesnya waktu iya, sekarang almarhum itu ya. Kemudian saya melihat di sana begitu kehidupan keseharian, saya katakan ini dialog kehidupan. Itu setiap hari mereka damai, mereka rukun. Dan yang saya lihat sampai sekarang, apa yang dirasakan, dihidupi, dialami oleh para ini sepuh di sana, itu ditanamkan kepada anak-anak hingga saat ini. Sehingga orang tua memberikan teladan, memberikan contoh, memberikan bagaimana harus hidup bersama, bagaimana beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Itu orang tua menanamkan begitu baik, sehingga anak-anak generasi sampai sekarang ini saya melihat terus mereka menjaga yang namanya kerukunan. Tadi disinggung namanya makam ya, Bu ya, makam itu di sana makam ada pejabat yang memberikan julukan makam Pancasila. Makam Pancasila. Iya. Kenapa? Karena satu area makam itu dimakamkan saudara-saudara yang meninggal dengan agama apapun. Di situ ada maisan, ada salib, ada tanda-tanda yang lain. Dengan prinsip umat Kolong, Nasem pada umumnya, khususnya Kolong, kita itu hidup rukun, mati juga harus rukun. Itu prinsipnya. Kalau hidup rukun, nanti mati tidak rukun bagaimana? Maka di situ di Kolong itu yang saya bersyukur hingga saat ini, memang ini pandemi hampir 1 tahun, kedatangan saya ke sana agak berkurang. Tetapi terus pun telepon bersama umat yang kurang lebih umat Katolik ada 90-an. Sekarang dipimpin oleh Bapak Parlan di sana itu. Mana Pak Parlan itu? Nah, itu. Pak Parlan. Ini yang memimpin sana. Jadi berawal dari budaya, keteladanan orang tua yang menanamkan pada anak bagaimana hidup rukun, saling mencintai, saling melayani. Dan sampai detik ini tidak ada problem-problem yang sungguh-sungguh mencolok. Maka tadi Pak Lurah mengatakan apa? Kalau ada pembicara di sana dari agama apapun, dalam hajatan apapun, pembicara sudah diberi pagar-pagar supaya
sungguh-sungguh memberikan masukan-masukan, memberikan bahan yang menyangkut masalah kerukunan, kebersamaan, dan kedamaian. Itu saja, terima kasih. Saya bersyukur di sana sejak 85 sampai saat ini melihat suasana yang begitu harmonis. Hidup rukun, mati juga rukun, sehingga makam itu tetap menjadi makam bersama. Oke, terima kasih Pak Francisco. Luar biasa plus buat beliaunya. Cara menyampaikannya buat saya merinding sudah. Itu karena beliau itu pasti juga ikut berjuang dulunya, cuma tidak mau menyombongkan diri kayaknya. Iya kan gitu ya, betul ya Gus ya, tidak mau menyombongkan diri. Tetapi itulah salah satu yang disampaikan Pak Nicholas tadi, kan tidak menonjolkan masing-masing, misalnya durian dengan durinya, kedondong dengan hanusnya, tetapi dalamnya ternyata manis ringan-ringan tadi. Pak Francisco, yang disampaikan tadi lebih menekankan kepada tentang kepemimpinan, ternyata pengaruhnya besar ya Bapak ya, untuk bisa menciptakan kerukunan, yang itu ketika itu memang dilakukan dari hati, ternyata bisa diwariskan, sehingga sampai dengan saat ini masyarakat Kolong benar-benar menjaga persatuan dan kesatuan itu jangan sampai ternoda, kan gitu. Dengan toleransi yang dimunculkan, kesadaran masing-masing. Mau ada misalnya pengajian, kalau Gus Huda sih nggak usah dipeseni, sudah paham. Sudah paham, pokoknya jangan ngomong sing menyinggung umat yang lain, harus menebarkan kesejukan. Beliau sudah paham. Tetapi memang kadang ada yang perlu dipeseni ya Gus ya, karena banyak ustadz yang dadaan itu tadi. Kalau beliau bukan ustadz dadaan, ngajinya itu dari bayi sudah ngaji. Malah kalau Gus Huda kan orangnya agak sombong, jadi maka saya sombongkan. Beda sama Pak Francisco, tapi kan itulah perbedaan yang membuat mereka bersatu, saling menyayangi. Pak Francisco dengan Gus Huda pasti saling menyayangi, dan masing-masing tahu, paham karakter beliau masing-masing. Gus Huda sombong bagi Pak Francisco, enggak ya, guyonannya Gus Huda gitu. Kalau enggak gitu, bukan Gus Huda. Karena ya Gus Huda ya seperti ini, dan Pak Francisco yang seperti itu. Perbedaan inilah yang kemudian memunculkan persamaan karena rasa cinta yang kita berikan. Jadi Sendang Rejo mungkin karena ini tuan rumah ya, dengan berbagai macam kisah yang disampaikan tadi, khususnya dari Kolong, dari Pak Francisco, kira-kira apa yang terekam di desa Sendang Rejo? Apakah Sendang Rejo punya potensi untuk munculnya intoleransi ataukah tidak? Kalau misalnya tidak, kira-kira itu apa yang mau ditingkatkan berdasarkan pengalaman dari desa Kolong dan juga dari Pak Francisco tadi. Kesempatan buat Pak Kades Sendang Rejo ya Pak Mahmud ya. Pak Kades Sendang Rejo. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terkhusus yang duduk di mimbar yang kami hormati dan yang kami muliakan. Alhamdulillah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Awal dari terbentuknya paguyuban umat beragama itu pada tahun 2000 itu ada kalender berdekatan 2627 kalau tidak salah itu Desember, ada Natal dan Idul Fitri bergandengan. Nah, momen itu kami syukuri bersama dengan para tokoh agama di Bojonegoro. Waktu itu saya dengan Romo Suwaji yang sekarang di Gresik didampingi Pak Nurgosen almarhum. Ketika kami bincang-bincang santai di rumah almarhum Pak Nurgosen itu kita ngobrol bersama piye Bojonegoro itu bisa guyub dan rukun, agar pemerintah itu bangunnya bisa serius, kira-kira begitu. Lalu saya didampingi Pak Nurgosen dengan Romo Suwaji, Pak Sarmani juga keliling ke pondok-pondok pesantren yang punya masyarakat banyak. Lalu kami sowan Gus Huda, terus Pak Barda Nasir dan punya
Kawah Condro di muka itu. Tapi dulu rambutnya nggak gitu, panjang dulu. Lalu kami sowan ke pondok-pondok itu sampai rata, baik yang di kota maupun sampai ke Panjuran, sampai ke Padangan, terus ke Borno juga. Itu kemudian pada tanggal 14 Februari itu kami kumpul di tempat yang netral saja di SMA Katolik Bojonegoro. Waktu itu ya kumpul-kumpul syukuran makan bersama saja, mensyukuri Idul Fitri, mensyukuri Natal, mensyukuri tahun baru pada waktu itu. Intinya hanya begitu aja, karena kami merasa kita bertiga tadi tak kenal maka tak sayang. Nah, dengan filosofi itu ketika kami silaturahmi kemana-mana itu kan kita saling mengenal, lalu kita sharing bersama, berbagi masalah yang kita punya masing-masing. Di SMA Katolik kok begini kok bagus ya. Setelah saling mengenal, akhirnya kita sepakat untuk buat diformalkan bagaimana ya. Lalu dibentuk tim 9 untuk membuat pengurus dan paguyuban itu tadi disepakati bersama, namanya paguyuban umat beragama. Pokoknya itu yang penting Bojonegoro itu guyub, rukun, ayem, tentrem, kerto, raharjo. Itu yang penting. Di sana-sana ada macam-macam masalah, silakan. Tapi di Bojonegoro harus kita jaga supaya guyub, rukun, ayem, tentrem itu tadi. Karena itu sejak masalah yang kita sepakati bersama saat itu, lalu kita adakan paguyuban itu, dan yang tahun 2006 diformalkan menjadi FKUB. Itu embrionya sebetulnya itu. Waktu itu dana yang enggak ada, apa-apa enggak ada, kita guyub, rukun, pingpong dari SMA Katolik ke tempat Gus Suda, ya pertemuan sebulan sekali. Begitu terus muter ke gereja Katolik, ke tempat saya, ke tempat Bu Cici. Itu muter begitu aja untuk membina keguyuban, kerukunan itu. Oleh karena itu kalau tadi Gus sudah mengatakan bahwa Bojonegoro itu sudah disepakati dengan paguyuban itu dari awal sebagai fondasi, bukan dari atas ke bawah, tetapi dari bawah ke atas. Sebelum itu sebetulnya bersama Pak Sultan Imron itu dulu sudah ada badan badan kontak antar agama atau apa itu dulu ada, saya termasuk di dalamnya, tetapi nggak jalan waktu itu karena pengurusnya semua dari pemerintah. Itu pada waktu itu begitu. Tapi begitu kita yang dari masyarakat ini guyub, rukun, ya akhirnya berjalan terus lancar, baik untuk perhatian masalah-masalah yang berkaitan dengan gesekan antar agama maupun yang ada di masyarakat menderita, kita perhatikan bersama-sama, gotong royong pun kita lakukan. Ya, ketika kita diberikan gedung di mana itu di Jalan Trunojaya itu tidak ada apa-apanya, kita gotong royong, kursi dari A, mebel dari B, lalu kelengkapan yang lainnya dari mana, itu kita gotong royong. Dengan begitu kita menjadi kan pada Bojonegoro itu jadi bersemangat untuk membangun kebersamaan, kerukunan itulah. Saya sebagai yang tua saat ini, orang tua tapi tua, berharap bahwa generasi penerus itu bisa melanjutkan apa yang sudah kita sepakati bersama itu sebagai fondasi untuk melanjutkan pembangunan bangsa ini, mengisi kemerdekaan dengan tata kehidupan yang guyub, rukun, ayem, tentrem, untuk mengisi kemerdekaan yang sudah dilalui oleh para pejuang kita semua yang dengan berjerih payah tidak menumpahkan darahnya itu. Kita tidak menumpahkan apa-apa, tinggal meneruskan saja kok.
ngisinya pakai tukaran ini ya nggak sehat. Saya kira begitu Bu. Terima kasih, luar biasa. Itu hal yang membuat toleransi itu pecah kan gitu. Nah, supaya tidak terjadi di Bojonegoro, langsung langkah sigap dari para awalnya Pak Stefanus berarti bapaknya, kemudian disambut baik itu oleh tokoh-tokoh agama Islam semua yang ada di Bojonegoro hingga saat ini. Dan terlihat sekali kalau saya melihat Gus Wida, Pak Francisco itu sudah seperti sedulur nih. Terus lebih dari dulu Gus. Terus gak karuan pokoknya. Sampai pecinya pun itu ngaku-ngaku katanya peci beliau, padahal pecinya sendiri gitu. Nah, perjuangan FKUB yang awalnya paguyuban itu pasti memberikan banyak hal, banyak kontribusi kepada masyarakat Bojonegoro, terutama diharapkan pasti saat ini supaya Pemkab Bojonegoro tadi Pak Stefanus menyampaikan agar serius dalam arti kan tidak terganggu ya dengan intrik-intrik di luar yang mengganggu stabilitas pastinya nasional dan juga Bojonegoro, sehingga pembangunan akan terganggu. Pengennya kan Bojonegoro tetap rakaprah ya Gus ya, bangunannya rakaprah, rukunnya rakaprah, kayak tadi yang mati saja ya harus rukun kan gitu. Masa mati apa itu tahan? Hidup rukun, mati pun harus rukun. Nanti ada dari FKUB pengurus barunya ada Gus. Oh, Korwil. Oke, dari Korwil ya Gus ya, untuk mewakili menyampaikan pandangannya itu. Hah? Dari mana? Ilmi. Oh iya, nanti ibu-ibu tuh gongnya di belakang. Pasti nanti ada kesempatan karena tadi yang ke depan, betul? Oke, Pak Yai Agus, monggo. Di mana? Di masjid. Oh, duha Pak. Itu Rusian. Oh, jadi monggo silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pawamil 1 FKUB di Belah Timur, Borno, Kedongaten, Sidowaras, Wah Baru, dan kami di Kedongatennya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Nicholas Prastio bahwa di seminar hak asasi manusia ini, HAM ini, kita difokuskan untuk kerukunan umat beragama dalam mencegah disintegrasi dan bangsa dan era gratis juga pandemi. Namun Pak Nicholas tadi memakai filosofi pohon dan akar. Mohon Pak contoh real atau konkretnya gimana untuk solusi ya, contoh untuk mengenai tentang disintegrasi tentang kerukunan beragama ini yang memakai filosofi pohon. Dan juga yang kedua itu pun juga masalah disintegrasi dan juga masalah COVID, solusi-solusi konkret mengenai dengan filosofi pohon dan akar. Terima kasih atas, dan mungkin Gus tadi juga konkret juga Gus, nanti mohon untuk menyampaikan contoh beberapa hal memang ya sekilas ini memang FKUB Bojonegoro juga akan masih merencananya. Ada yang nanti difokuskan sebagai program yang alurnya di Jawa Timur, ada yang kabupaten apa itu kerukunan di Bojonegoro ada daerah itu yang di situ ada beberapa agama, contoh di Karangpacar ya. Kita akan membuat sinergi di antara di situ ada gereja, ada masjid dan lain sebagainya, ada kelenteng di sana ya. Namun ada tatanan FKUB akan membuat semacam kayak apa ya, langkah-langkah untuk konkretnya gitu. Kalau yang di kabupaten yang itu di Kalijuwa apa itu yang 3 agama atau apa itu saya kritik juga nanti bisa memarahkan lebih lengkapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, luar biasa ini. Jadi beliau meminta untuk Pak Nicholas memberikan contoh konkretnya dan juga Gus Wida supaya lebih diketahui ya Bapak ya oleh yang hadir saat ini. Pak Nicholas dulu ya, setelah itu bisa Gus Wida. Monggo Bapak. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya, sangat luar biasa. Yang kami maksud dengan tadi pohon itu yang nampak di luar, Pak. Jadi kalau ada agama Kristen, agama Katolik, agama Islam, kepercayaan satu dengan yang lain, ini kan yang nampak di luar.
yang nampak di luar. Tapi seringkali kita ini sangat membanggakan diri, bahkan cenderung berusaha bagaimana kita ini bisa diterima oleh pohon yang lain. KUB terus terang mawon jujur bahwa kami selama ini baru sebatas melihat dan membaca di media-media dan kami belum terlibat aktif dalam hal itu. Hanya sebatas kami melaksanakan tugas dan kewajiban kami di lingkungan kami sendiri, sehingga forum yang hari ini terlaksana di pondok pesantren kami ini merupakan suatu pengalaman yang baru bagi kami dan sesuatu yang luar biasa, dan insya Allah kami akan berusaha dan berupaya untuk mendapatkan ilmunya yang sebagaimana tadi digambarkan oleh beliau Pak Nikolas dan beliau guru kami yaitu Amal Fida. Insya Allah akan berusaha kita pahami dan kemudian kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tadi Bapak Kepala Desa Sendarejo juga mungkin rada kagok terkait masalah ini, karena memang di kampung kami mungkin hanya ada Muslim dan Kristen. Untuk agama lain mungkin tidak ada Pak Lurah. Dan insya Allah tentang terkait kerukunan kami bersama para sesepuh, para tokoh-tokoh yang ada, termasuk beliau Pak Kepala Desa yang selama ini memberikan pengayoman kepada kami. Alhamdulillah sampai pada detik ini tidak ada hal-hal yang istilahnya mencemaskan dan mengkhawatirkan, dan insya Allah kita akan selalu berusaha untuk menjalin kerukunan baik sesama umat maupun antar agama dan yang lain sebagainya. Begitu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Karena kenapa menikah saya sebagai tuan rumah yang punya hajatan Pak Mahmudi. Keadaan yang seperti ini, aula juga ingatan ini, buatan awalan. Tapi mohon maaf dengan segala keterbatasan yang kami miliki dan terkait dengan hal yang lain, ini semuanya sudah di-cover oleh Pak Mahmudi dan tim dari Pemkab. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.